Meskipun Toyota kali ini penjualannya kalah sama Sigra, tapi dia melampaui penjualan Innova Zenix maupun Innova Reborn loh. Kenapa ya? Jadi sebenarnya Calya sama Sigra ini kan sebenarnya bisa dibilang saudara kembar dari pabrikan kerjasama antara Daihatsu dan Toyota. Tapi memang benar di bulan Oktober penjualannya itu lebih banyak dibanding Innova Zenix maupun Innova Reborn ya. Nanti saya bakalan review tipis-tipis apa sih faktor pembeda antara si Calya sama si Sigra itu. Dan kenapa penjualan bisa seramai itu? Mungkin gara-gara banyak banget promo-promonya. Halo Bapak Ibu, perkenalkan saya Julie dari Asrido TT Harmony yang beralamat di Jalan Balikpapan Raya nomor 7 Jakarta Pusat. Bagi Bapak Ibu yang sedang mencari kendaraan baru, saat ini waktu yang tepat karena masih ada promo akhir tahun dan diskonnya meledak. Bapak Ibu, mobil di samping saya ini adalah all new Avanza. Bapak Ibu bisa memiliki mobil ini hanya dengan DP 4 jutaan saja. Dan 4 juta itu masih bisa nego sama saya loh. Dan tahu angsurannya berapa? Angsurannya di 5,1 selama 5 tahun. Dan mobil yang kita review ini adalah Calya. Dan Bapak Ibu ingin memiliki mobil Calya ini hanya dengan DP 7 jutaan Bapak Ibu. DP 7 jutaan dan angsurannya di angka 3,7. Selama 5 tahun Bapak Ibu sudah bisa memiliki Calya. Nah, ini adalah mobil wajib keluarga Indonesia, yaitu Innova Zenix. Bapak Ibu bisa memiliki mobil ini cukup dengan DP di 30 jutaan saja Bapak Ibu ya. Di 30 jutaan saja dan angsurannya 11 jutaan. Bapak Ibu, dan kami juga punya promo bunga 0% khusus untuk tenor 1 tahun. Dan untuk Bapak Ibu yang ingin kredit santai, kami punya tenor 1 sampai dengan 8 tahun. Dan kami punya promo DP start dari 10%. Dan kami bekerja sama juga dengan Bank Syariah. Dan Bapak Ibu bisa memiliki hadiah-hadiah dari kami, yaitu dapat e-tol, televisi 32 inch, vacuum cleaner, lalu masih banyak hadiah menarik lainnya. Bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan test drive, akan saya siapkan mobilnya. Dan bagi Bapak Ibu yang tidak sempat datang ke showroom kami, akan saya bawakan mobil test drive-nya ke rumah atau ke kantor Bapak Ibu. Untuk info lebih lanjut, hubungi Julie di 087-nya 4 kali 51588 atau janjian langsung di Asrido TT Harmony. Terima kasih. Kuncinya nanti kalian dapat seperti ini, tombol lock, unlock, dan kalau bentuknya udah kayak gini berarti ini sudah immobilizer. Artinya mobil ini kalau misalkan dia diduplikat ya kuncinya nggak bakal bisa dibuat nyalain. Padahal ini Calya tipe E manual yang dijual mulai dari 167 juta ya. Kalau kita lihat dari tampak depan sudah terlihat cakep ya. Jadi lampunya sudah multi reflektor LED, cuma memang belum otomatis. Tapi kayak lampu senja, lampu sein itu masih halogen biasa dan dia belum ada fog lamp ya, tapi sudah ada housingnya. Jadi kalian kalau mau upgrade tinggal upgrade aja. Dan grillnya itu warna body dan ada logo Garuda ya. Kalau kalian misalkan nggak suka, kalian nanti bisa ganti. Tapi cakep ya, kayak ventilasi grillnya kayak gitu juga cakep. Terus desain depannya udah Toyota banget. Jadi kalau dari tampak depan mobil ini terlihat cukup manis, cukup aman. Ya, kalau kita ngomongin dapur pacu, mesin yang dipakai 1200 cc dengan kode 3NRVE ya. Tenaganya itu sekitar 107 PS, torsinya sekitar 88 Nm. Di dalam sini sudah dapat peredam, air intake-nya juga cukup tinggi, tuh ya kan cukup tinggi. Ya kalau misalkan lewatin jalanan rusak di Jakarta atau di perkampungan juga masih cukup tinggi dong, karena di paling atas. Dia sudah dilengkapi dengan remnya ABS, anti-lock braking system sama EBD. Jadi kalau pada saat menghindari mobil di depan itu lebih bisa buat menghindari, jadi anti licin gitu kan. Kalau EBD itu electronic brake distribution, jadi beban remnya tuh rata keempat rodanya seperti itu. Dan kalau si Toyota Calya ini juga terkenal irit banget.
Kalau lihat di MID itu sekitar 1:14,9 dan kalau misalkan luar kota saya yakin bisa banget ketemu 1:20. Dan mungkin teman-teman yang sudah pakai Sigra boleh banget dong sharing alasannya pakai Sigra kenapa dan bener gak BBM-nya seirit itu. Nah yang mungkin yang bikin laris itu pertama dimensinya cukup imut ya, 4110 dengan wheelbase 2525. Nah, ban yang dipakai itu udah cakep deh, ringnya 14 dan machining. Meskipun tipe E aja udah cakep, jadi perpaduan warna hitam dan silver dan ada emblem dual VVTi, baik handle pintu, spion, terus pilar-pilar dia dibikin sewarna body ya. Dan untuk masuknya dia memang masih pakai remote biasa. Rem depan cakram, belakang masih tromol dan tangki BBM dia letaknya sebelah kiri muat 36 liter. Patokan ya, kalau tangki BBM semakin kecil dia berarti semakin irit. Seperti biasa saya bawa meteran buat apa? Buat teman-teman biar ada gambaran berapa sih ini bagian sampingnya paling rendahnya. Memang kalau di sini kan agak panjang ya guys, tapi di bagian dalam itu sekitar ada lebih pendek. Tuh, ini bagian paling sininya itu 20 cm. Cukup tinggi lah ya. Jadi kalian lebih tenang juga kalau melewati jalan-jalan rusak. Dan kalau teman-teman perhatiin dari sebelah sini tampak samping sini ya, mobil ini masih apa ya? Masih cakep-cakep. Masih terlihat mirip banget sama Avanza. Ya mungkin ini jadi salah satu alasan kenapa mobil ini laris manis karena mobil ini bisa muat 3 penumpang dan modelnya juga masih Toyota banget. Dari tampak belakang mobil ini terlihat cukup manis, bahkan saya suka bercanda ya, belakangnya mirip banget sama Innova Reborn ya, mirip kan, mirip doang ya. Antena sudah shark fin, spoiler belum ada, tapi wiper ada ya, defogger nggak ada. Tapi kalau kita ngomongin defogger juga, mobil gue sendiri aja jarang kok nyalain defogger belakang. Yang paling penting tuh defogger depan. Dan kalau teman-teman perhatiin di situ ada stiker Oktan 92, berarti memang disarankan pakai itu biar pembakaran lebih bersih. Ada emblem Toyota, ada emblem Astra Toyota sebelah kanan Calya tipe E. Meskipun dia dilengkapi dengan parkir sensor, sayang ya, meskipun juga dilengkapi dengan monitor DVD juga, dia belum dilengkapi dengan kamera mundur, tapi kalian bisa tambah. Ban serep letaknya ada di bawah, dia sama persis dengan keempat ban lainnya. Nah, pertama kalau ban serepnya sama itu kalian nggak perlu khawatir nanti pada saat emergency nanti bakal pengaruh gitu loh. Karena dia sama persis. Lebih ganteng juga kan. Dan pada saat teman-teman lihat bagian sini, lihat deh apa yang beda. Saya suka banget sama interiornya sini tuh warna hitam semua dan sampai baris ketiga sekalipun juga ada safety belt. Kalau misalnya kalian mau lipat tinggal ke depan. Ya tuh kayak gini. Ini joknya juga warnanya suka sih, coklat kan. Ini ada kayak nanti kalau pemilihan pasti kalian dikasih nih kotak obat, sekitar pengaman, tatakan plat. Karpet ini juga sudah dapat di sini agak kosong, tidak ada kayak potret gitu nggak ada, tapi ada cup holder. Ada berapa nih? 1, 2. Cup holdernya 1, sama kayak tempat penyimpanan terbuka kayak gini sih. Nanti sekalian kita cobain duduk baris pertama, kedua, lega apa enggak. Sekalian kita ukur ya, tingginya bagasinya tuh sekitar hampir 94 cm. Jadi buat teman-teman ngukur ya bagasinya tuh segede apa. 90 cm. Nah kalau lebarnya, lihat dulu ya. Lebar bagian dalamnya ini sekitar 102 cm. Buat teman-teman biar ada gambaran. Ini bagian paling bawah. Nah kalau bagian paling atasnya, ini hampir 130 ya untuk bagian tengahnya. Udah ada gambaran ya, seluas apa bagasi dari si Toyota Calya ini. Nah, pas masuk sini, menurut gua hanya fitur esensial yang ditaruh di sini. Seperti apa? Tentunya AC, bahkan ada semburan udara dari luar ke dalam. Bahkan di beberapa brand aja nggak ada. Dan mungkin kalian harus terbiasa karena tuas personalnya letaknya di sini. Tapi akibatnya, ruangan di sini tuh sangat ergonomis ya. Jadi kalian bisa nyebrang antara penumpang depan sama driver. Rem tangannya letaknya di sini. Dan ini ada kayak konsol ya, tapi hanya untuk armrest ya. Bukan konsol, sorry. Ini armrest, bukan konsol. Terus dia sudah dilengkapi dengan monitor, tapi dia tidak ada kayak fitur tailing, Android Auto dia belum ada. Kamera mundur juga belum ada, tapi cukup ada informasi kayak M Toyota. Ini penting loh. Jadi kalau kalian ada kondisi emergency, butuh informasi bengkel di Indonesia tuh ada semua di sini. Blower AC cukup, airbag juga ada 2. Setirnya dia belum bisa tilt atau teleskopik, perlambuan masih manual. Informasi MID cukup lengkap sih ya. Jadi ada trip A, trip B, average BBM, range-nya tinggal berapa, jam digital juga ada di sini. Ada RPM dan juga tachometer sih gitu loh. Dan untuk spion dia belum retractable, dia hanya elektrik dan untuk window-nya hanya auto down aja. Sun visor baik kanan maupun kiri dia tidak ada kaca sama sekali, jadi kalian hanya ngandelin untuk ini aja sih kayak gitu. Glove box letaknya sebelah sini, tapi saya suka sih tampilannya cenderung elegan karena perpaduan warna itu pas gitu, hitam sama coklat seperti ini. Safety belt tentunya ada kiri dan kanan, tidak ada adjuster dan hand grip hanya sebelah
kiri aja. Jarak kepala teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ya, tapi buat saya pribadi, kalau buat operasional atau buat mobil pertama, Calya ini patut banget dipertimbangkan karena harganya paling murahnya 167 juta dan itu biasanya tuh harganya belum net. Nanti kalau kalian mau nanya harga, bisa langsung sama Mbak Juli. Wajib banget tes speaker ya kalau mobil keluarga. Wah, biarpun banyak yang bilang wah Calya doang, tapi pengaturan audionya cukup lengkap. Yang bedain sama tipe G kayak misalkan di sini tidak ada untuk steering switch, tapi tipe E ini juga udah cukup sih. Paling kalau misalkan kalian kurang, kalian tinggal upgrade ini aja, ya kan? Dan ngomong-ngomong memang untuk Calya ini tipe E ini jadi varian paling rise. Kenapa? Karena ya dengan harga nggak sampai 170 juta udah dapat mobil fiturnya yang cukup komplit seperti ini. Bukan pintunya cukup panjang, 98 cm, cukup lebar ya. Sekaligus saya mau kasih tahu buat ibu-ibu, bapak-bapak semua, kalau ini dipencet ke dalam, itu mobil nggak bisa dibuka dari dalam ya, jadi bukan rusak. Gunanya apa? Kalau kalian punya anak kecil, biar nggak sembarangan keluar masuk. Ini lebih mudah dibanding brand-brand sebelah, harus pakai anak kunci. Ini tinggal geser gini aja. Kalau mau dinetralin, tinggal gini aja. Cup holder di sini ada 1, tapi tenang aja, di bagian depan itu ada 3, udah cukup lah ya. Jadi bedain Calya sama Sigra adalah si Calya ini lebih safety, ada safety belt dari tengah, dari atas gitu maksudnya. Nah, dari sini ini tinggal dipencet sebelah sini, jadi nih 3 titik, ini kena, ini juga kena, jadi lebih safety. Sekaligus ada headrest juga untuk penumpang tengahnya, jadi kalau misalnya terjadi kecelakaan atau kenapa-napa, ini melindungi dari kepala kita. Yang bedain antara si Sigra sama Calya kayak gitu. Terus juga ada Isofix juga yang ada di Calya, di Sigra nggak ada ya. Jadi Isofix itu apa? Jadi ada untuk kalian biasa kalau punya baby kan beli car seat nih biar lebih safety kan. Taruh di sini, ini ada cantolan. Nah, yang bedain sama si Sigra tuh kayak gitu. Ada hand grip kiri dan kanan, dan sini ada lampu interiornya memang masih elegan biasa. Dan teman-teman catatan juga ya, ini memang bukan AC tapi ini air sirkulator. Jadi dia memakai udara dari depan disirkulasikan ke bagian dalam sini. Ya dengan wheelbase 25 menurut saya sih udah cukup lega sih. Jarak kepala juga cukup oke gitu. Dan di sini ada power outlet, nggak perlu rebutan untuk charge di sebelah sini. Bahkan Avanza tipe E aja, tipe E ingat saya cuma depan doang. Di Calya tipe E di sini dikasih power outlet, jadi nggak perlu rebutan. Ada seat back pocket letaknya sebelah kiri sini. Ngelipatnya juga gampang teman-teman, baris kedua tuh tinggal ke depan kayak gini. Sekaligus saya mau kasih tahu ini tuh ada kayak tempat buat nyimpen safety belt, jadi biar rapi. Tuh rapi kan, tuh tinggal masukin kayak gini nih, tuh rapi. Baris ketiganya gimana Mas Guh buat duduk? Kita duduk. Nih. Masih ada sekitar 4 ruas jari. Ya dan ini warna hitam semua, gak perlu takut kenapa-napa. Ada safety belt juga, baik penumpang pertama, kedua, ketiga, dan di sini juga ada tempat cup holdernya sih. Jadi yang cocok duduk baris gede siapa? Anak-anak atau orang dewasa kalau ukurannya segede saya. Jadi menurut gue adalah syarat untuk mobil aku di Indonesia. Pertama, brand dulu, desain, muat 3 baris. Bahkan beberapa SUV yang dia 3 baris aja selalu laris manis. Kenapa? Orang Indonesia cari mobil keluarga itu nggak harus selalu bentuknya MPV. SUV aja jadinya laris manis. Ya, nanti kalau nanya-nanya harga bisa langsung sama Mbak Juli aja ya teman-teman ya. Nah, sekarang gue mau tanya sama Mbak Juli, kenapa sih Calya ini kok lebih laris dibandingin Innova Zenix, bahkan Innova Reborn? Oke, gini. Pertama, desain ganteng banget ya. Kedua, irit parah. Ketiga, 3 baris loh.
Ya, jadi kayak syarat untuk mobil aku dan Nisa tuh harus kayak 3 baris, model sama brand gitu loh. Yoi. Jadi teman-teman tadi kalau nonton reviewnya sudah dilengkapi dengan safety belt yang dari atas untuk baris kedua. Betul. Terus ada headrest, jadi kalau kenapa-napa lebih safety. Dan juga sudah ada Isofix, cantolan baby car seat ya. Iya. Dan tadi ngobrol sama Mbak Juli. Airbagnya, sorry. Airbagnya ada 2 juga ya? Iya. Oh, ada 2. Dan ternyata Mbak Juli pakai Calya juga loh. Calya juga. Oh. Itu irit parah Mas Teguh. Saya dari Jakarta ke Puncak, isi full tank ya. Sampai di Puncak itu tidak turun barnya. Wah, ini benar-benar cinta Toyota ya. Yang jual juga pakai mobil Toyota ya. Betul. Pesan saya cuma satu sih, kalau mau cari mobil harus apa nih Mbak? Harus hubungin saya. Bagi Bapak Ibu yang sedang mencari mobil Toyota, boleh hubungin saya di 087-nya 4 kali 515 888. Bagi Bapak Ibu juga yang ingin melakukan trade-in, menjual mobil lamanya ke mobil baru, bisa saya bantu. Ya, jadi mungkin teman-teman bisa langsung berkunjung ke Astrido Toyota Balikpapan di sini atau langsung sama Mbak Juli aja kalau mau tanya-tanya, Yes. mau tanya harga, mau tanya diskon, minta dihitungin kredit dari situ semua sih. Ya, gitu aja. Sekian video dari saya. Yang penting nggak perlu gengsi buat cari mobil. Betul. Apapun itu, yang penting nggak akan marasan, Nggak kena kehujanan. hujan, Betul. nggak kena debu ya. Iya, Ya, betul. terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bye bye. Bye-bye.